Dia bilang, sakit nggak? Enggak. Nah, kalian kan berpikir bahwa, oh, nggak ada sakit, baik-baik saja. Jadi kalian berbaik hati membantu mendorong. Karena dia belum berasa. Kan kita menganggap dia belum berasa kan. Jadi ini persendian, as I join adalah persendian yang rapat. Tetapi karena ini merupakan synovial joint yang ada cairan sendi di dalamnya, ini masih butuh gerakan meskipun hanya sedikit. Dan ini adalah blind spot di dunia yoga, karena kita biasanya di yoga yang bersifat yang, kita hanya berbicara mengenai muscle. Karena kita menggunakan prinsip alignment ini, satu aturan untuk semua orang. Justru yang terjadi adalah cedera gitu. Dan akhirnya karena rasa penasaran ini, karena beliau juga belajar anatomi memang secara formal, akhirnya pada saat menemukan tulang-tulang yang bentuknya berbeda, nah itu mulai dicari hubungannya. Dan ini adalah blind spot di dunia yoga, karena kita biasanya di yoga yang bersifat yang, kita hanya berbicara mengenai muscle. Karena kita menggunakan prinsip alignment ini, satu aturan untuk semua orang. Kaki seperti ini, sudutnya begini, targetnya begini gitu kan. Jadi pada saat kita menyamakan, menganggap semua orang memiliki tubuh yang sama dengan memberikan aturan yang sama, kita tidak memperdulikan bentuk tulang ini. Kita menganggap semua orang memiliki bentuk tulang yang sama, seperti kita dicetak di pabrik yang sama. Bisa mengikuti logikanya? Jadi di situ yang mulai akhirnya Paul Grilly, kenapa di Yin Yoga kita lebih banyak mempertanyakan bone compression ini. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah dengan latihan. Kecuali tulangnya kalian potong. Kalau tulangnya menghalangi, aduh ini menghalangi, kamu dioperasi aja dipotong gitu. Kecuali seperti itu, tulang itu kan sesuatu yang nggak bisa berubah lagi saat kita sudah dewasa kan. Yang bisa berubah itu adalah otot dan fasianya. Jadi kalau karena faktor tight masih kaku, dilatih itu akan membaik. Tapi kalau karena bentuk tulangnya, tidak masalah seberapa banyak latihan yang kalian berikan, nggak akan ada progres di situ. Ini adalah tulang panggul, dilihat dari samping, ini dilihat dari depan, pelvis ya. Kita amati, ini hip socket, ini namanya hip socket atau acetabulum. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini hip socketnya mengarah ke kita kan, mengarah ke layar. Sementara yang di kiri itu mengarah ke bawah, dia malu-malu menunduk ke situ. Kalau dilihat dari depan, ini yang tadi menunduk malu-malu, dia arahnya lebih ke depan. Sementara yang tadi mengarah ke kita, ke layar, dia ke samping sana. Pada saat kita letakkan kaki di sini, ini paha kita kan ada di sini nih. Pada saat kita membuka kaki keluar, pada pose dragonfly atau Upavista Konasana, kalian bisa membayangkan perbedaan yang dihasilkan. Yang hip socketnya mengarah ke depan begini, begitu mereka buka segini mungkin nggak ada ruang lagi bagi tulangnya untuk bergerak. Dia akan kepentok dengan hip socket. Ini ya. Jadi ini tulang panggulnya, ini pahanya masuk di sini. Pada saat kita membuka keluar, bagian ini akan bertemu dengan bibirnya ini. Jadi pada saat dia arahnya ke depan, ke situ misalnya, otomatis kaki kita hanya bisa segitu. Nggak mungkin kalian bisa bawa sampai ke sana, karena dia akan kepentok dengan bibir dari hip socket. Tapi kalau kalian lihat tadi ya perbandingannya, yang hip socketnya ke sana, pada saat mereka membuka kaki, mereka kan bisa membukanya sampai ke sana. Kalau hip socketnya lebih mengarah ke belakang, mereka kakinya akan sampai di situ. Tapi pada saat mereka membuka, mereka bilang, enggak, di pahanya enggak tight kok, enggak ada rasa ketarik.
tapi saya nggak bisa buka kakinya lebih jauh. Nah kan kita perlu bertanya di sana, kenapa kok nggak bisa? Kan harusnya dia merasa kaku kan? Karena kita guru yoga yang menganggap kalau nggak sakit hajar, sakit aja dihajar gitu kan biasanya. Oh dia bilang sakit nggak? Enggak. Nah kalian kan berpikir bahwa oh nggak ada sakit, baik-baik saja. Jadi kalian berbaik hati membantu mendorong. Karena dia belum berasa, kan kita menganggap dia belum berasa kan. Jadi pada saat dia tidak berasa, tetapi tidak merasa tight, tetapi tidak bisa bergerak lebih jauh, pasti ada faktor yang menahan di sana. Gak mungkin dia nggak bisa bergerak lebih jauh kalau dia tidak merasa tight, itu kan logikanya. Jadi di sana ada faktor compression. Lihat, ini dibungkus, diikat oleh yang seperti apa ini gambarnya, putih-putih seperti karet gitu ya. Jadi ini adalah ligamen. Jadi kalau dia menghubungkan tulang dengan tulang, kita sebut dengan ligamen. Jadi contohnya menghubungkan sakrum dengan panggul kan. Jadi ini adalah ligamen. Dan di sini kalau dilihat dari bentuk tulangnya saja seperti ini, kalian bisa melihat ini pertemuannya. Pertemuan antara tulang panggul dengan tulang sakrum. Ini ya, ini adalah persendian. Karena ini pertemuan dua tulang, dan ini adalah synovial joint, jadi ada cairan sendi di dalamnya. Jadi ini disebut dengan SI joint. S-nya itu dari sakrum, sakro, I-nya itu dari ilium, iliak. Jadi SI joint itu adalah sakro-iliac joint. Mungkin teman-teman pernah mendengar SI joint. Jadi SI joint itu ini ya, persendian yang terbentuk antara tulang panggul dan tulang sakrum. Jadi sakro-iliac joint. Seperti yang kalian lihat, persendian ini cukup rapat kalau dibandingkan dengan sendi lutut misalnya yang ada ruang di sana. Ini rapat, secara struktur tulangnya memang rapat, dan di sini kalau kalian lihat diikat oleh banyak sekali ligamen. Jadi bentuknya sendiri secara tulang sudah rapat, diikat dengan banyak sekali ligamen yang bersifat kuat di sini, menyebabkan SI joint ini merupakan struktur yang sangat stabil. Kenapa dia butuh stabil? Karena dia menopang seluruh tubuh bagian atas. Kebayang kalau sendi panggulnya goyah, jadi panggul kalian akan miring ke sebelah pada saat kalian bertumpu. Jadi ini persendian SI joint adalah persendian yang rapat, tetapi karena ini merupakan synovial joint yang ada cairan sendi di dalamnya, ini masih butuh gerakan meskipun hanya sedikit. Kita tidak bisa terlalu banyak menggerakkan ini, tetapi sedikit gerakan itu sudah berarti banyak bagi SI joint supaya tidak menjadi terlalu rapat dan mengalami peradangan. With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're